Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika kita perhatikan, saat ini umat Islam sudah terlalu sering melakukan dosa dalam interaksi sehari-harinya. Walaupun mereka menyadari jika perbuatannya adalah dosa, tetapi tetap juga dilakukan juga. Dengan kebiasaan tersebut, perbuatan dosa yang mulanya merupakan beban, sekarang sudah tidak terasa berat. Melihat banyak orang yang melakukan dosa serupa, perbuatan tersebut kemudian dianggap lumrah dan bahkan tidak dianggap sebagai dosa lagi. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut sampai bisa terjadi? Alasannya tidak lain karena cahaya akidah dan hati nurani yang telah mati. Kondisi hati seorang mukmin terbagi menjadi 3 kondisi, yaitu yang pertama ialah qalbu salim atau hati yang sehat. Hati dengan kondisi yang sehat memiliki ciri-ciri berorientasi akhirat, mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari apapun, sedih bila kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, serta senantiasa rindu kepada Allah dan Rasul-Nya, juga kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ialah qalbu marid atau hati yang sakit. Hati dengan kondisi ini akan kurang berfungsi dalam memahami perbedaan antara yang hak dan yang batil, yaitu hati yang ketiga, qalbu mayyit atau hati yang mati dan sudah tidak dapat digunakan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Seseorang dengan kondisi hati yang telah mati inilah yang tidak akan merasa berdosa kepada Allah jika dirinya melakukan maksiat kepada Allah. Seseorang muslim yang telah terbiasa berbuat dosa sehingga tidak ada lagi rasa penyesalan di dalam hatinya, perlu dipertanyakan kembali keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab bisa saja dirinya telah tergolong kepada orang yang munafik tanpa dia sadari. Alasannya, orang munafik menganggap perbuatan dosa yang telah dilakukannya seperti lalat yang kecil, sedangkan orang yang beriman menganggap dosanya seperti gunung yang besar yang diletakkan di atas kepalanya. Ada beberapa golongan orang manusia yang masuk dalam kategori memiliki hati yang sudah mati. Mereka memiliki indikasi sebagai berikut. Yang pertama ialah melakukan dosa terus-menerus. Dosa yang dilakukan secara berulang terjadi karena pengaruh kerasnya jiwa dan adanya bercak di dalam hati, sehingga sulit menerima petunjuk atau kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa mereka. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak menerus perbuatan dosa itu dengan penuh kesadaran. Surat Ali Imran ayat 135. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, tidak ada dosa kecil apabila dilakukan dengan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Indikasi yang kedua ialah menganggap remeh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, berhati-hatilah kalian dengan dosa kecil, sebab jika berkumpul dalam diri seseorang, yaitu dosa kecil tersebut akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Indikasi yang ketiga ialah terasa menyenangkan. Perasaan senang terhadap kemaksiatan menunjukkan adanya keinginan untuk melakukannya, serta tidak adanya keinginan untuk bertaubat. Orang-orang yang bangga terhadap dosanya berarti sudah begitu lupa dengan bahayanya dosa, sehingga dia malah senang tatkala dapat melampiaskan keinginannya yang terlarang. Jika kealpaan dan kelalaian semacam ini telah begitu parah, dia akan menyeret kita untuk terus-menerus melakukan perbuatan dosa, merasa tenang dengan perbuatan salah dan bertekad untuk terus melakukannya. Kondisi ini adalah jenis lain dari dosa dan jauh lebih berbahaya daripada dosa yang dilakukannya sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dikatakan kepadanya, bertawakallah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya dan menyebabkannya berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam. Sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Surat Al-Baqarah ayat 206. Keempat, membongkar dan menceritakannya kepada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Seseorang yang melakukan dosa dan telah ditutupi oleh Allah terkadang malah menampakkan dan menceritakannya kepada orang lain, maka dosanya justru menjadi berlipat ganda karena gabungan dari beberapa dosa
Dia telah mengundang orang untuk mendengarkan dosa yang dikerjakannya, dan bisa jadi orang lain akan memancing orang tersebut untuk melakukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Apabila datang seseorang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Mereka berkata pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa atas ucapan kita? Cukuplah bagi mereka jahanam, neraka itu seburuk-buruk tempat kembali." Surat Al-Mujadalah ayat 8. Kelima, yaitu melakukannya secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Semua umatku akan diampuni dosanya kecuali orang-orang yang mujaharah, yaitu terang-terangan dalam berbuat dosa." Dan yang termasuk mujaharah ialah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari hingga pagi harinya. Ia telah ditutupi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dia berkata, "Wahai fulan, semalam saya berbuat dosa. Saya berbuat ini dan berbuat itu." Padahal Allah telah menutupi dosa tersebut semalaman, tetapi di pagi harinya dia buka tutup Allah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam ialah dilakukan oleh orang yang teladan. Hal ini jika dilakukan dengan sengaja disertai dengan kesombongan atau dengan mempertentangkan antara nas yang satu dengan nas yang lain, maka dosa kecilnya bisa berubah menjadi dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Orang siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan cara contoh yang jelek, dia tidak akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya setelah dia, tanpa dikurangi dosa tersebut sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Lain halnya jika dilakukan dengan kesalahan dalam ijtihad, marah dan semacamnya, tentunya itu dimaafkan oleh Allah. Jadi sudah sewajarnya kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini agar jangan sampai sudah tidak merasa bersalah lagi saat berbuat dosa sehingga berakhir menjadi siksa di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.